Kita akan masuk pada inti dari surat ini. Surat ini adalah surat yang dengan nama surat Ibrahim, ya. Dengan nama surat Ibrahim. Seperti dijelaskan para ulama, penamaan surat itu terkadang diambil dari tema inti yang ada di sebuah surat. Biasanya diambil tema inti seperti surat Al-Baqarah karena ada tema inti di situ, yaitu cerita tentang sapi yang diperintahkan oleh Musa Bani Israel untuk menyembelih sebagai cara untuk mengetahui dan mengenali siapa pelaku pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah kalangan Bani Israel saat itu. Atau dikarenakan ada kata di depan yang dari kata itu kemudian diambil menjadi nama. Surat Tabarok karena ayat awalnya adalah Tabarok, ya. Surat Amma yatasaalun karena ayat pertamanya adalah Amma. Atau surat An-Naba karena ada kata Anin Naba'il Azim dan demikian seterusnya. Surat kita yang kita sedang pelajari adalah surat Ibrahim. Karena ketika Allah pada ayat ke-35 hingga beberapa ayat setelahnya sampai ayat ke-41, Allah menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menceritakan tentang doa-doa luar biasa yang Nabi Ibrahim panjatkan dan dia mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa doa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim yang semuanya mencerminkan perjuangan beliau untuk menyebarkan prinsip-prinsip tauhid dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyebarkan pilar-pilar tauhid dan dalam rangka mengajak umat manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia berjalan di atas jalan yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Nabi Allah Ibrahim adalah contoh keteladanan yang sangat luar biasa. Perjuangan beliau sudah berlangsung sejak di usia muda beliau. Sekilas ingin saya ceritakan sebelum masuk dalam rincian ayat-ayat ini, bahwa Nabi Allah Ibrahim dan doa yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35 hingga 41 ini merupakan doa-doa yang beliau panjatkan di akhir usia beliau. Permohonan-permohonan yang beliau sampaikan di usia tua beliau setelah melalui berbagai fase kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan serta pengorbanan. Di akhir hidupnya ini yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta pertama agar Allah menjauhkan dirinya dan keturunannya dari menyembah arca-arca dan sesembahan selain Allah. Ini permintaan yang pertama. Dengan alasan yang beliau sampaikan, karena arca-arca sesembahan selain Allah ini menyesatkan banyak manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa bukti bahwa manusia telah diselamatkan dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari menyembah arca-arca, dijauhkan dari syirik dan menyekutukan Allah, adalah dia mengikuti syariat dan risalah serta bimbingan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang mengikuti Nabi dan Rasulnya berarti dia dari golongan Nabi dan Rasulnya. Yang menentangnya berarti dia bukan dari golongannya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim melanjutkan doanya, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah daerah yang tandus dan tidak mungkin bisa ditanami, bukan tanah subur. Tujuannya agar jauh dari gemerlapnya kenikmatan-kenikmatan dunia.
agar mereka bisa secara fokus dan murni menghamba kepadamu ya Allah. Kemudian beliau meminta, karena aku tempatkan anak keturunanku ini di tempat yang tandus, tidak berpenghuni, tidak diminati banyak orang, karenanya tanamkan dalam hati sebagian manusia rasa cinta dan rindu kepada mereka, supaya terus bisa memakmurkan daerah situ, sehingga keturunan saya yang ada di tempat situ juga tidak merasa gusar dan hidup sendirian. Dia makmur nanti daerah situ. Itu permintaan Nabi Allah Ibrahim. Wahai ya Allah, wahai Tuhanku, meninggalkan sebagian dari anak keturunanku dan keluargaku di tempat yang jauh, tandus, tidak jelas nasib yang akan menghadang dia esok hari. Maka ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa, akan membawa kesedihan yang sangat luar biasa, berpisah dengan istri dan anaknya, bukan di tempat yang nikmat, di tempat yang serba tidak layak huni saat itu. Karenanya ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang aman, jadikan dia kota, jadikan dia sebagai kota, dan kota yang aman bagi penduduknya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim melanjutkan doanya bahwa kesedihan ini hanya Engkau yang tahu ya Allah. Engkau yang tahu apa yang tersembunyi bahkan dalam hati ini. Kesedihan meninggalkan keluarga di tempat yang seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kemudian Allah menceritakan Nabi Allah Ibrahim bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, segala puji bagimu wahai Allah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku dua anak, Ismail dan Ishak. Jadi ini sudah menjadi bukti bahwa doa ini beliau panjatkan di usia tua beliau, di saat setelah Allah mengaruniakan kedua anaknya, Ismail duluan baru Ishak. Kemudian Nabi Allah Ibrahim memohon, ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku, sebagian dari anak keturunanku ini orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Ya Allah, terimalah doaku ini. Dan doa yang terakhir Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku dan ampuni kaum mukminin kelak di hari hisab, perhitunganmu di kiamat nanti. Ini kira-kira yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam doa beliau yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-35 hingga 41. Saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas supaya tidak berlarut-larut. Waktunya juga nanti kita akan makin panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Ibrahim diceritakan di dalam ayat ini, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan. Sebelum kita lanjutkan, apa kira-kira kaitan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Karena kita yakin, sebagaimana para ulama juga yakin, bahwa antara satu bagian ayat yang terangkum dalam sebuah surat, yang kadang dalam sebuah surat itu memuat banyak tema, perlu dicari tahu apa hubungan tema kedua ini dengan tema pertama, apa hubungan tema ketiga dengan tema kedua, bahkan dengan tema pertama, apa hubungan bagian keempat dengan tema pada bagian ketiga, kedua, dan ke-1, dan demikian seterusnya. Karena tidak mungkin tidak ada hubungannya. Para ulama meyakini penyusunan ayat ini bukan hasil kreasi manusia. Pada ayat per ayat dalam Al-Quran diyakini oleh semua umat Islam sesuai dengan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, walaupun ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa penyusunan ayat-ayat pada posisinya di ayat itu bukan berdasarkan wahyu, tetapi adalah rekayasa dari sebagian sahabat ketika menyusun Al-Quran Al-Karim. Itu tentu tertolak yang demikian. Kalau penyusunan surat boleh jadi bahwa Al-Fatihah duluan, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa hingga akhir, boleh jadi ada campur tangan orang menyusun urutan suratnya.
Tetapi menyusun urutan ayat per ayat pada sebuah surat itu tidak mungkin. Di luar kemampuan manusia sejenius apapun untuk mampu menyusun seperti ini, kecuali pihak yang memahami secara utuh dan benar semua maksud dari firman Allah dalam Al-Quran, dan tidak lain kecuali An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pun menyusun ini sesuai dengan petunjuk wahyu. Atas dasar itu, para ulama kemudian selalu mencari tahu apa kira-kira hubungan kelompok ayat ini dengan kelompok ayat sebelumnya. Tadi pagi saya mencoba membaca dalam tafsir Misbah, tulis saya Profesor Quraish Shahab. Dalam beberapa bagian pada surat ini, baik pada ayat ke-35 hingga 41 maupun pada bagian ayat-ayat yang lain, beliau seringkali mengutip keterangan Allamah Tabatabai. Bahkan boleh jadi kita bisa katakan berapa banyak ide-ide tafsir Allamah Tabatabai beliau transfer dalam Tafsirul Misbah. Beliau transfer dalam Tafsirul Misbah tanpa mengkritisi, bahkan justru mendukung dan menguatkan, atau terkadang tanpa memberikan penilaian apapun, sekedar memaparkan. Terkait dengan apa hubungan bagian ayat ini dengan bagian sebelumnya, beliau mengutip dua pendapat. Yang satu dari Sayyid Qutb, mewakili tafsir Sunni modern oleh seorang cendekiawan Mesir, Sayyid Qutb, mengatakan bahwa karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang prinsip tauhid dan menolak penyekutuan Allah dengan sesuatu apapun, maka pendekar tauhid yang paling menonjol itu siapa? Ibrahim. Maka dibawakanlah contoh Ibrahim di dalam kaitan ayat ini. Jadi kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya adalah karena Ibrahim adalah contoh ideal pejuang tauhid yang berjuang untuk menegakkan pilar-pilar tauhid dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian pendapat kedua yang beliau pilih, dan itu yang ada dalam Tafsirul Mizan, beliau mengatakan bahwa menurut hemat Allamah Tabatabai, beliau mengatakan bahwa karena pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Nabi Allah Musa dan Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim dari putra beliau yang bernama Ishak. Maka sekarang Allah ingin menyebutkan keturunan Ibrahim dari Ismail. Disebutkanlah supaya lengkap bahwa Ibrahim punya keturunan dari Ishak, yaitu Bani Israel, dan memiliki keturunan dari Ismail, yaitu Bani Ismail yang darinya Nabi Muhammad SAW terlahir. Diceritakanlah di dalam ayat-ayat ini. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya karena Allah ingin menyebutkan kedua sisi jalur keturunan Nabi Allah Ibrahim dari Ishak dan dari Ismail. Allah menyebutkan, ceritakan doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim, ingatlah wahai Muhammad, ingatlah engkau yang membaca ayat-ayat ini. Idz qala, ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Berarti ketika Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah agar negeri ini dijadikan negeri yang aman, negerinya sudah ada. Negerinya sudah ada. Artinya kota itu sudah ada. Masalah luas atau sempit itu urusan lain. Namun Makkah saat itu sudah menjadi kota yang berpenghuni, bukan daerah kosong yang tidak ada apa-apa, seperti pertama kali saat Nabi Allah Ibrahim menempatkan istrinya
dan anak kecilnya yang bernama Ismail. Tidak ada penghuni, tanah kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya yang masih bayi itu dari negeri Irak berjalan ke Mekah. Berjalan ke Mekah, ditempatkan di tempat yang tidak berpenghuni, tidak subur, tidak layak huni, karena bukan tanah yang subur sehingga orang bisa mempertahankan hidup dengan bercocok tanam. Ada sumber-sumber air di sekitar, sama sekali tidak ada. Ini menjadi bukti betapa sempurna tawakal Nabi Allah Ibrahim. Satu, betapa mutlak ketaatan dan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah perintahkan, tempatkan istri dan anakmu di sana, Nabi Allah Ibrahim lakukan. Tidak pakai mikir panjang-panjang. Ya Allah, memangnya di sana ada fasilitas hidup untuk istri dan anak saya? Tidak pernah ditanyakan. Dibawa, ditempatkan. Setelah sampai, tidak ditunggu sampai besar anaknya. Begitu sampai, ditinggal. Kita bisa bayangkan, ditinggal. Istrinya kemudian bertanya kepada Ibrahim sambil menjerit, wahai Ibrahim, kamu tinggal saya di sini dengan anak saya ini, kamu serahkan saya kepada siapa? Ibrahim tidak menoleh, bahkan untuk menjawab istrinya tidak menoleh, mengatakan Allah yang memerintahkan. Dilanjutkan jalan oleh Nabi Allah Ibrahim, dan istrinya mengatakan kalau Allah yang memerintahkan, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kami. Maka tenang dia. Ini kan luar biasa. Tawakal si istri, tawakal dan kepatuhan si istri kepada suami atas perintah Allah, tidak ada batasnya itu. Ini juga harus dicatat sebagai sebuah nilai positif bagi Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim, ibunya Nabi Allah Ismail. Ditempatkan di sebuah tempat yang tidak layak huni. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari zuriatku biardin, di sebuah tanah ghairi dzi zar'in, bukan tanah yang bisa ditanami. Beda dengan ladang subur tapi belum digarap. Bisa digarap dan akan subur. Itu bukan ghairi dzi zar'in, tapi ghairu mazru'in atau ghairu mazru'atin, belum ditanami tapi subur. Ini tidak. Seperti orang yang pernah ke Mekah bisa tahu bagaimana tanah Mekah itu hampir kayak batu hitam semua itu kota. Lalu bagaimana bisa bercocok tanam di situ? Taif subur, ya. Madinah subur, banyak sungai. Makkah tidak ada. Maka diletakkan dan ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai sebuah bukti keimanan mutlak, ketaatan mutlak, tawakal yang tanpa batas. Demikian juga pada Hajar, istri Ibrahim. Tenang ketika mengatakan bahwa Ibrahim berkata kepada dia, Allah yang memerintahkan, dia tidak lagi menuntut dan bertanya apapun. Makanya ketika kemudian kehausan mulai mencekik dia, anaknya juga mulai butuh air, maka apa yang terjadi? Dia lari dari satu titik ke titik yang lain, dari Sofa ke Marwah 7 kali cari, barangkali ada tanda-tanda air di sebelah sana. Tidak ada ternyata. Setelah 7 kali dia mondar-mandir dari Sofa dan Marwah, balik ke tempat bayinya untuk mengecek bayinya, ternyata ada air yang terpancar dari tanah, yang itu kemudian menjadi Zam-Zam. Kalau Allah sudah perintahkan, Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Itu keyakinan yang sangat luar biasa. Walaupun dalam cerita lain yang tidak ada dalam Quran, dalam cerita lain, bahwa kenapa Nabi Allah Ibrahim itu kemudian menghijrahkan istrinya karena kecemburuan istri pertamanya. Ada muskilah lain. Ada muskilah lain. Terkadang kecemburuan istri pertama membawa keberkahan yang sangat luar biasa. Coba tidak ada kecemburuan, tidak dipindah ke Mekah, tidak akan ada Ka'bah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, dan tidak ada cerita tentang Bani Hashim yang tinggal di kota Mekah. Semua episode dunia ini akan berubah semua. Berkat kecemburuan seorang istri terkadang membawa keberkahan, terkadang membawa keberkahan. Alaihat,
Terkadang, dan perlu dicatat bahwa kecerdasan kaum wanita dalam menganalisa teks-teks suci terkadang melebihi kecerdasan para fuqaha sekalipun. Kecerdasan para fuqaha. Saya bawakan cerita saja supaya tidak terlalu untuk santai. Pada suatu hari ada seorang pemuda mendoakan temannya di depan istrinya, mudah-mudahan teman kita fulan itu Allah karuniakan untuknya seorang istri yang salihah. Doa baik. Langsung ditendang oleh istrinya. Jangan doa begitu. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dari doa saya? Salah. Loh, saya akan mendoakan baik untuk teman saya agar Allah karuniakan untuknya seorang istri yang saleh. Ya, doa itu baik. Cuman ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang mukmin berdoa untuk saudaranya, Allah akan ijabahkan bagi si pendoa 2 kali lipat. Berarti nanti Allah akan berikan kepada kamu 2 istri solehah. Ini hatta yang berdoa tidak mikir itu. Iya. Yang berdoa tidak pernah terlintas bahwa ini bisa berimbas seperti itu. Tapi kecerdasan seorang perempuan luar biasa. Hatta fuqaha tidak nyantol itu untuk memahami hadis yang semacam demikian. Ala kulli hal, kita lanjut ya. Ada 2 redaksi pada doa Nabi Ibrahim terkait dengan Mekah. Ada doa yang kita baca dalam ayat ini. Idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada. Ya Allah, jadikan negeri ini aminan, negeri yang aman. Jadi kata al-balad ada alif lamnya. Negeri ini sudah ada negerinya. Kotanya sudah ada, sudah berpenghuni, sudah ada mulai penduduk yang tinggal di sekitar situ. Karena setelah mata air Zam-Zam terpancar dari kaki Nabi Ismail, mulailah penduduk dari suku Jurhum yang jauh tinggal di Mekah melihat ada tanda-tanda air di sekitar situ. Konon katanya melihat ada beberapa burung yang berterbangan di situ, berarti ada air di sana. Maka mereka datang. Ternyata ditemukan seorang perempuan dengan bayinya. Dengan hormat mereka, orang-orang suku Jurhum itu meminta izin agar diperkenankan juga tinggal di sekitar situ. Maka diizinkan, mulai mereka membangun rumah-rumah di sekitar situ. Akhirnya ramai. Setelah sekian tahun Nabi Allah Ibrahim datang kembali. Setelah sekian tahun Nabi Allah Ibrahim datang, melihat Mekah yang tadinya masih tidak berpenghuni dan tidak ada apa-apa, sekarang sudah menjadi daerah yang berpenghuni. Balad berarti sudah daerah yang berpenghuni. Disitulah dia kemudian memohon kepada Allah, jadikan negeri ini, daerah yang sudah berpenghuni ini, yang diistilahkan dengan al-balad ini, menjadi balad yang aminan, balad yang aman. Aturkan hukum juga yang menjadikan wilayah ini wilayah yang suci dan diindahkan kesuciannya oleh generasi demi generasi melalui hukum-hukum yang Allah tetapkan. Ini doa yang saya katakan tadi dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim di masa akhir. Sementara ketika pertama kali Ibrahim membawa istrinya hijrah dari Irak bersama Ismail, kemudian ditempatkan di tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada bangunan, bahkan Ka'bah tidak ada apa-apa, hanya tanah tandus, tidak berpenghuni, tidak ada apa-apa. Maka doa Nabi Allah Ibrahim demikian. Wa qala Ibrahim, ingat wahai Nabi, ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, tidak menggunakan alif lam, karena saat itu Mekah belum menjadi balad, belum menjadi daerah yang berpenghuni. Maka Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan daerah ini sebagai balad, sebagai negeri yang aman. Tetap meminta yang aman, tapi jadikan. Sekarang belum menjadi negeri ini,
belum berpenghuni, tidak ada warga di sini. Jadikan ini menjadi daerah yang berpenghuni sehingga layak disebut balad. Ya. Berarti doanya di awal-awal, ditinggal setelah itu. Setelah balik sudah berpenghuni menjadi balad betulan sesuai dengan permintaan dan doa Nabi Allah Ibrahim, Allah ijabahkan. Kemudian Allah kerahkan hati suku Jurhum untuk mau tinggal di sekitarnya, dan kemudian Ismail pun menikah dari salah seorang wanita suku Jurhum itu, yang kemudian melahirkan anak keturunannya yang dikenal dengan suku Quraisy itu, penduduk Makkah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan daerah ini sebagai balad yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan penduduknya nanti kalau ini sudah menjadi berpenghuni, penduduknya karuniakan untuk mereka buah-buahan untuk mereka konsumsi, walaupun harus didatangkan dari tempat lain, tidak masih tumbuh di situ. Kemudian man amana minhum billahi wal yaumil akhir, setelah berdoa untuk umum semua penghuni, tapi khusus doa ini beliau panjatkan kepada orang-orang yang beriman dari penduduk Mekah. Album yang ingin saya garis bawahi, doa Nabi Allah Ibrahim di bagian yang pertama ketika mendatangkan Ismail dan ibunya di kota ini yang belum berpenghuni, permintaan atau doa Nabi Allah Ibrahim setelah meminta agar daerah itu menjadi balad adalah warzuk ahlahu, karuniakan, berilah penduduknya rezeki berupa samarot. Tetapi dalam doa yang kita pelajari pada bagian surat Ibrahim ini berbeda. Doanya dialamatkan kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim, berbeda dengan doa yang pertama. Itu yang perlu kita cermati. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sekarang yang sudah berpenduduk ini menjadi negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku untuk menyembah arca-arca. Ini doa yang pertama. Kemudian ketika berbicara tentang rizki, itu juga agar dikaruniakan rizki kepada anak keturunanku yang sudah menjadi penduduk Mekah ini. Jadi lebih khusus pada doa yang terakhir. Kenapa? Karena di awal Nabi Allah Ibrahim baru punya anak Ismail saja. Ismail belum punya keturunan di Mekah. Sementara pada akhir ini Ismail sudah punya istri, punya anak, sudah mulai punya keturunan, dan akan banyak keturunan Ismail yang tinggal di kota Mekah. Maka permohonannya dialamatkan untuk mereka, tidak untuk asal penduduk Mekah seperti pada doa pertama ketika Nabi Allah Ibrahim menempatkan Hajar dan putranya Ismail. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku. Pertama yang perlu kita perhatikan, ikhwan sekalian, pada doa Nabi Allah Ibrahim pada ayat ini, nanti kita setelah selesai ini kapan kita bisa baca ulang bahwa doa Nabi Allah Ibrahim ini tidak pernah sekedar berdoa untuk dirinya saja, tetapi berdoa untuk dirinya dan menyertakan orang lain. Berdoa kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Baik orang lain itu adalah anak keturunannya, maupun kedua orang tuanya, maupun orang yang telah beriman kepada Allah dan kerasulannya. Selalu menyertakan orang lain, dan ini satu bagian dari adab doa. Salah satu dari bagian adab doa adalah berdoa untuk orang lain. Seperti tadi yang saya ceritakan itu, doa untuk supaya temannya mendapatkan istri yang soleha, itu doa untuk orang lain. Ketika ada seorang berdoa di depan Ka'bah, pernah mungkin saya sampaikan di sini atau di tempat lain, saya tidak ingat persis, berdoa di depan Ka'bah, berdoa untuk orang lain semua, supaya ekonominya teman saya Pak Fulan dilancarkan oleh Allah, supaya sakitnya teman saya Pak Fulan disembuhkan. Semua doanya untuk orang lain, hampir tidak pernah menyebut untuk dirinya atau untuk keperluan dirinya. Ketika ditanya kenapa di depan Ka'bah, tempat yang paling mulia, kenapa kamu tidak meminta untuk dirimu sendiri
di hadapan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dia? Kalau saya berdoa untuk diri saya, itu jaminan akan diijabahkan oleh Allah. Kalaupun Allah ijabahkan, ya cuman sesuai dengan permintaan saya. Kalau saya meminta sesuatu, ya akan diberikan oleh Allah. Kalau Allah ijabahkan, ya cuman itu yang Allah akan berikan. Tetapi kalau saya berdoa untuk orang lain, Allah akan berikan kepada saya bukan cuma 2 kali lipat, 100 kali lipat kebaikan yang saya mintakan untuk orang lain. Lalu apakah saya akan meninggalkan jaminan 100 yang dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tinggalkan begitu saja, kemudian berdoa untuk diri sendiri yang cuman kalaupun dikabulkan cuman 1 kali saja, 1 model permintaan kita yang akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak mungkin akan meninggalkan jaminan yang 100 demi yang 1 ini. Tidak ada. Perhitungan ekonomi siapapun mengatakan pilih yang 100, kan begitu. Pilih yang 100. Alai hal itu, anjuran berdoa untuk orang lain itu sangat luar biasa. Anjuran berdoa untuk orang lain sangat luar biasa. Dan apa yang tadi saya katakan, ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada istilah doa ditolak. Tidak ada dalam kamus Allah menolak doa hambanya. Tidak ada. Karena ada anjuran ketika kita setelah berdoa mengangkat tangan begini, dianjurkan untuk kita usapkan ke wajah kita. Kenapa? Karena melalui telapak tangan kita yang kita angkat untuk memohon kepada Allah, disitulah kucuran rahmat Allah terpercik pada tangan-tangan kita, sehingga kita usapkan ke wajah gitu. Salah satu anjurannya demikian. Kembali bahwa ini adalah adab di antara adab-adab doa yang sangat luar biasa. Ibrahim mengajarkan kepada kita adalah dengan berdoa untuk orang lain. Kemudian ketika kita berdoa juga hendaknya menyampaikan dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan kata-kata yang simpel namun memuat makna pujian yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, itu memuat pujian, memuat pengakuan bahwa Allah lah yang merawat saya, Allah lah yang mengatur semua kebaikan untuk saya. Inilah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang diawali dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat kemungkinan akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi karena muncul dari kita hal-hal tersebut. Itu diantaranya. Kemudian hal lain yang ingin kita perlu pelajari bahwa kata bani yang merupakan bentuk jamak dari kata ibnun. Kata ibnun itu anak. Kata waladun juga anak. Ada beberapa perbedaan. Salah satunya bahwa kata ibnun itu tidak mesti anak kandung. Dia bisa bukan anak kandung. Murid bisa disebut dengan ibni, ini anak saya, padahal murid bukan anak kandung. Keponakan ini bilang ibni, ini anak saya, juga bisa yang demikian. Itu yang pertama. Kedua, bahwa kata ibnun sebagaimana juga kata walad di sisi ini sama, bahwa kata ibnun tidak mesti anak kandung langsung, namun bisa juga cucu, cicit sampai ke bawah. Tidak harus anak yang lahir langsung dari istri kita, bisa cucu, bisa cicit dan seterusnya. Ada bani. Karena doa Nabi Allah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah arca-arca. Ini kemudian memunculkan banyak masalah di sebagian pikiran ahli tafsir. Kenyataannya, anak keturunan Nabi Allah Ibrahim sebagiannya menyembah arca-arca, menyekutukan Allah. Arab Quraisy itu rata-rata mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Lalu bagaimana hubungannya dengan doa Nabi Allah Ibrahim ini? Apakah doa ini kemudian tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian memberikan jawaban begini, didasarkan pada riwayat-riwayat yang tertolak, Sunni maupun Syiah. Bermasalah riwayat. Ingin mengatakan apa? Bahwa tidak ada satupun dari Quraisy
keturunan Nabiullah Ismail yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Mereka menyembah arca-arca yang ada di kota Mekah yang mereka pajang di sekitar Ka'bah, ya. Jadi jawaban itu menggunakan riwayat-riwayat semacam demikian tertolak. Lalu apa jawaban yang bisa diajukan untuk secara ringkas kita bahas di sini? Bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika meminta wajnubni wa baniya an na'budal asnam, tidak dalam rangka meminta kepada Allah agar anak keturunannya itu dihilangkan ikhtiarnya, tidak memiliki ikhtiar untuk memilih jalan hidup, sehingga mereka menjauhkan diri dari menyembah arca-arca karena memang tidak bisa menyembah arca, tidak punya ikhtiar kecuali iman kepada Allah, menyembah Allah. Lalu kalau begitu apa keistimewaannya manusia yang tidak menyembah Allah? Bukan karena pilihannya, namun karena sudah diprogram oleh Allah sehingga dia tidak bisa keluar dari program itu, tidak punya ikhtiar. Tentu maksud doa Nabi Allah Ibrahim adalah berikan fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka untuk bisa tetap berjalan memegangi tauhid kepadamu, menghamba dan menyembahmu, tidak menyembah arca-arca, sesuai dengan pilihan mereka tanpa menjadikan mereka tercerabut ikhtiarnya, ya. Ini meniscayakan apa? Meniscayakan sebagiannya akan terwujud doa Nabi Allah Ibrahim pada mereka yang memiliki kesiapan dan mengaktualkan kesiapannya, yang punya kesiapan untuk menerima rahmat Allah dan dia maksimalkan kesiapan itu, Allah akan diberikan bimbingan yang sangat istimewa untuk mereka. Namun orang yang tidak memaukan hidayah Allah, tidak memaukan kucuran anugerah Allah berupa hidayah dan bimbingannya, ia akan terpelanting, dia akan menyembah arca-arca. Jadi tidak mesti harus dijawab dengan mengatakan, oh tidak ada satupun dari keturunan Nabi Allah Ibrahim yang menyembah arca-arca. Tidak. Kenyataannya ada, dan tidak mesti memaknai ayat ini seperti itu. Sebagaimana juga pada doa Nabi Allah Ibrahim, contoh pada ayat ke 100 sekian, ayatul imamah, ketika Allah menganugerahkan makom imamah kepada Nabi Allah Ibrahim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Setelah Nabi Allah Ibrahim menyaksikan betapa agung dan mulianya makom imamah, maka dia meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan juga imamah ini bagi zuriyahku. Apa bayangan kita? Nabi Allah Ibrahim meminta juga imamah untuk zuriyahnya yang tidak punya kelayakan menyandang imamah? Tentu tidak, ya. Apakah bayangan kita Nabi Allah Ibrahim akan memohon kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada seluruh keturunanku baik yang musyrik untuk juga menyandang imamah? Tidak mungkin yang demikian. Jadi pasti akan ada catatan yang tidak disebutkan, bahwa agar terrealisasi doa ini tentunya tanpa harus mencabut dan menghilangkan ikhtiar hamba. Kita lanjutkan. Nabi Allah Ibrahim meminta agar Allah menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah arca karena Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka arca-arca itu adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia. Berapa banyak manusia jadi sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena penyembahannya kepada arca-arca tersebut. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia bagian dariku. Wa man asani, dan barang siapa yang menentangku, fa innaka ghafurun rahim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha banyak memberikan ampunan dan belas kasih. Kita akan coba urai bagian ini.
Nabi Allah Ibrahim setelah mengatakan bahwa jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah arca, karena arca itu akan menyesatkan banyak manusia. Kenyataannya arca telah menyesatkan banyak manusia. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang mengikuti aku? Pertanyaannya, siapa yang mengikuti aku dari anak keturunanku atau siapapun? Pertanyaan pertamanya begitu. Ada yang mengatakan siapapun yang mengikuti aku, ini konsekuensinya. Faman tabi'ani fa innahu minni, dia bagian dari aku. Baik dia dari keturunanku, yang mengikuti aku berarti dia bagian dariku. Orang selain keturunanku yang mengikuti aku berarti dia bagian dariku. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak. Ini khusus untuk keturunan Nabi Ibrahim. Siapa dari keturunanku, anak keturunanku yang mengikuti aku, maka dia adalah bagian dari aku. Dan siapa yang menentangku, maka engkau wahai Tuhan adalah zat yang maha pengampun lagi maha belas kasih. Yang mengikuti aku dari keturunanku, yang bermaksiat kepadaku juga yang dari keturunanku, yang menentangku dari keturunanku. Jadi ayatnya khusus untuk berbicara permohonan Nabi Allah Ibrahim untuk keturunannya. Kemudian statement Nabi Allah Ibrahim ini juga untuk khusus keturunan beliau, menurut pendapat yang kedua. Sementara menurut pendapat yang pertama tidak, dia umum ya. Tetapi walaupun Nabi Allah Ibrahim tidak menyebutkan di sini faman tabi'ani fa innahu minni, tidak disebut barang siapa di antara keturunanku yang mengikuti aku. Tidak ada kata di antara keturunanku, namun karena konteksnya berbicara tentang doa Nabi Allah Ibrahim untuk anak keturunannya, maka sebagian menyimpulkan ini memang khusus untuk anak keturunannya. Tidak disebutkan tidak menjadi masalah. Sementara yang lain mengatakan karena tidak disebutkan berarti harus dimaknai umum, siapapun baik keturunan Ibrahim maupun selain keturunan Ibrahim yang mengikuti Ibrahim berarti dia bagian dari Nabi Allah Ibrahim. Ini demikian juga berlaku pada faman asani. Hal kedua yang ingin kita coba renungkan dari bagian ayat ini, faman tabi'ani. Pada bagian ayat pertamanya apa? Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah arca-arca. Artinya menyekutukan Allah ya. Kita kasih sama dengan gitu ya. Menyembah arca-arca sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pertanyaan kita, apa kira-kira yang dimaksud dengan faman tabi'ani? Apakah hanya mengikuti Ibrahim di dalam mengesahkan Allah saja tanpa yang lainnya, menjalankan syariat sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, yang penting dia tidak menyekutukan Allah, berarti dia minni? Apa makna mengikuti Ibrahim itu sesederhana itu? Atau dia mencakup bahwa mengikuti aku tidak semata meninggalkan menyembah arca, tidak semata mengesahkan Allah, tapi mengesahkan Allah plus menjalankan syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Alamat Tabatabai mengatakan bahwa dari konteks ayat ini terlihat sekali bahwa maksud tabi'ani, faman tabi'ani, barang siapa yang mengikuti aku, itu artinya mengikuti aku tidak semata dalam mengesahkan Allah, tapi mengikuti aku dalam penghambaan, dalam sepak terjang, dalam semua urusan hidupnya sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepadaku. Dia ikuti, dia imani kerasulanku, dia ikuti syariat yang aku bawa. Itu maksud tabi'ani. Karenanya yang disebut barang siapa yang mengikuti aku, bukan barang siapa yang beriman kepada Allah atau barang siapa yang mengesahkan Allah. Tidak, mengikuti aku. Sementara Ibrahim alaihissalam tidak cuma mengajarkan tauhid saja, tetapi mengajarkan tauhid plus dengan syariat yang telah Allah turunkan. Mengikuti Ibrahim berarti mengikuti seluruh hal tersebut. Demikian juga pada asani,
Barang siapa yang menentang aku, tidak mengatakan menentang Allah, menentang aku, karena aku adalah duta Allah yang diutus untuk membawa syariatnya, untuk mengajak umat manusia mengesahkan Allah dan menghamba hanya kepada Allah. Maka yang menentang aku, maka dia bukan bagian dariku. Mestinya begitu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, dia benar-benar bagian dariku. Mestinya faman asoni, maka dia bukan bagian dari aku, kan demikian. Tetapi kenyataannya Nabi Allah Ibrahim juga dengan penuh sopan santun dan penuh kelembutan mengatakan, kalaupun ada mereka baik dari keturunanku maupun dari selain keturunanku yang menentangku, tidak berjalan sesuai dengan jalanku, maka aku serahkan kepadamu ya Allah. Fa innaka antal ghafurur rahim. Bukan urusan saya kemudian akan saya hukum, saya beri vonis-vonis yang seram untuk mereka. Engkau maha belas kasih, terserah. Engkau akan ampuni, engkau adalah zat maha pengampun. Engkau akan rahmati, engkau adalah zat yang maha memberikan rahmat untuk hamba-hambamu. Ini juga bagian dari adab yang sangat luar biasa dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Allamah Tabatabai demikian, famuraduhu bittiba'ihi, yang dimaksud dengan ucapan Nabi Allah Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni, mengikuti aku itu maksudnya apa? At-tadayyunu bidinih, beragama sesuai dengan agama Nabi Allah Ibrahim, wasairu bisirati, berjalan dalam kehidupannya sesuai dengan jalan kehidupan Nabi Allah Ibrahim, la mujarradal i'tiqad biwahdaniyatihi ta'ala, tidak semata hanya meyakini keesaan Allah Ta'ala, tetapi lebih dari itu, bal suluku tariqatihi al-mabniyati ala tauhidillahi subhanah. Tetapi mengikuti Ibrahim itu artinya apa? Menelusuri, menapaktilasi jalan Nabi Allah Ibrahim yang dibangun dan ditegakkan di atas tauhid kepada Allah, agar liyakuna fi dzalika ardun nafsi ala rahmatihi wa ijnabihi min ibadatil ausan, agar ini sepadan dengan apa? Agar dijauhkan dari menyembah arca, agar dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu. Jadi pertama itu maksud mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan pada bagian akhir seperti yang tadi telah saya katakan, waman asani fa innaka ghafurun rahim, barang siapa yang menentangku maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Boleh jadi orang telah bertauhid tetapi dalam kesehariannya ada penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang sempurna yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Orang seperti ini mestinya layak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena pelanggarannya. Namun karena Allah zat yang maha rahman, boleh jadi akan Allah ampuni yang demikian. Nabi Allah Ibrahim tidak sedang berdoa agar Allah merahmati mereka, tetapi Nabi Allah Ibrahim memberikan isyarat, boleh jadi engkau akan maafkan orang yang semacam demikian. Ya. Saya akan akhiri sebelum saya lanjutkan. Saya tidak akan lanjutkan ayat-ayatnya, fakat saya akan bacakan riwayat-riwayat yang terkait dengan ini, bahwa di dalam Islam yang namanya nasab, dihubungkannya seorang dengan orang lain, itu tidak semata didasarkan kepada kelahiran biologis. Seorang anak B lahir dari bapak A. Boleh jadi dia dihubungkan dengan bapak A karena kelahirannya secara biologis dari dia, tetapi tidak selamanya seperti itu. Boleh jadi dia tidak terlahir secara biologis dari A, namun dia berhak dinisbatkan kepada A. Atau sebaliknya, dia lahir secara biologis dari A, tapi dia tidak boleh dinisbatkan kepada A. Tidak boleh dinisbatkan kepada A. Contoh, di dalam Islam, seorang istri yang telah bersuami
kemudian dia selingkuh sampai hamil dari lelaki lain, sementara dia punya suami, maka anak ini secara biologis adalah anak lelaki yang menghamili dia secara biologis. Tetapi dalam Islam tidak boleh disebut ini anaknya si fulan, tidak boleh, tetap anaknya si suami yang sah, tetap anak suami yang sah, binnya bin anak suami yang sah itu, padahal secara biologis dia anaknya si fulan yang menghamili di luar nikah, itu kan begitu. Berarti penisbatan sesuatu seorang kepada orang lain tidak semata berdasarkan kelahiran biologis. Terkadang kelahiran biologis bisa menghalang-halangi. Sebagaimana sebaliknya, dia secara biologis tidak terlahir dari si A, tetapi dia boleh dinisbatkan kepada si A, tapi bukan berarti dinisbatkan sebagai anaknya, tidak. Ada penisbatan tertentu. Di sini kita menemukan bahwa melalui ayat tersebut Nabi Allah Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikuti aku, tidak semua yang ketika ayat ini turun mengatakan bapak kan kepada Nabi Allah Ibrahim, maupun secara biologis dia tidak bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau dia beriman kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, dia adalah anaknya Nabi Allah Ibrahim, dan Ibrahim adalah bapak dia, tapi bukan bapak biologis. Dia bukan bapak biologis. Artinya Islam memekarkan cakupan itu. Islam memekarkan cakupan itu. Jadi ayah, kata ayah sebagaimana kata ibnun, ya, kata ayah sebagaimana kata ibnun. Kata ibnun tidak cuman anak kandung, selain anak kandung juga berhak disebut dengan ibnun. Demikian juga abun, kata abun. Tadi kalau kata ibnun sinonimnya adalah kata walad. Kalau kata abun sinonimnya adalah kata walid. Tetapi perbedaan, kalau walid itu ayah kandung kita, guru kita, tidak boleh kita sebut hada walidillah, hada abi boleh, hada abi, ya. Karena dalam riwayat ada mengatakan bapak itu ada tiga, al abau salasun atau salasatun, bapak itu ada tiga, abun waladak, bapak kandungmu, abun allamak, bapak dalam arti guru yang mengajarimu, dan abun zawajak, lelaki yang menikahkan anaknya kepada kamu, mertua, itu bapak kamu. Tapi bukan bapak kandung. Tapi tidak boleh pakai kata walid. Walid itu yang melahirkan, bapak kandung berarti bapak kandung. Ala kulli hal, Nabi Allah Ibrahim adalah ayah bagi kaum mukminin yang mengesahkan Allah sepanjang masa. Karena ayat tadi yang saya bacakan, millata abikum Ibrahim, sehingga kita yang beriman sampai hari kiamat, siapapun baik dari keturunan Ibrahim maupun bukan, adalah anak-anak Nabi Allah Ibrahim. Ini ayatnya salah satunya adalah bukti tadi itu, faman tabi'ani fa innahu minni, faman tabi'ani fa innahu minni. Ini juga menjadi catatan yang insya Allah dalam pertemuan akan datang itu akan kita garis bawahi, bahwa doa pada akhir ayat ini, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, doa Nabi Allah Ibrahim kepada kedua orang tuanya dengan menggunakan redaksi wali walidayya, itu menunjukkan doa kepada kedua orang tua kandung dia, sehingga bisa dipastikan bahwa Azar
yang disebutkan dalam Al-Quran bukan ayah kandung Nabi Allah Ibrahim. Karenanya redaksi terkait dengan Azar apa? Idz qala li abihi Azar. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada abihi, paman, tapi disebut abun, maka tidak menggunakan kata walid. Itu doa Nabi Allah Ibrahim atau ucapan Nabi Allah Ibrahim di awal-awal masih berjanji akan mendoakan Azar yang beliau sebut dengan abahnya itu. Tetapi setelah terbukti abahnya Azar ini menentang Allah, apa? Tabarra'a minhu. Tetapi di akhir hidup Nabi Allah Ibrahim apa yang didoakan? Rabbighfirli wali walidayya. Berarti wali walidayya itu tidak mungkin Azar itu yang sudah dikutuk oleh Nabi Allah Ibrahim di awal-awal itu. Jadi kata abun semacam demikian, kata ibnun semacam demikian, dan ini berlaku siapapun di antara kaum muslimin, siapapun di antara umat manusia yang dengan tulus, dengan murni mengikuti ahlul bait, mengimani imamah ahlul bait, mencintai mereka, mengikuti imamah ahlul bait, mengikuti ajaran ahlul bait, dia adalah bagian dari ahlul bait. Bagian dari ahlul bait. Dia adalah bagian dari ahlul bait. Dan ini riwayat-riwayatnya sangat banyak. Riwayat-riwayatnya sangat banyak. Tapi jangan terus kemudian mengatakan saya adalah keturunannya Nabi Muhammad, saya keturunan Imam Husain. Lah, kamu adalah putra ahlul bait, tapi bukan kemudian maksa diri cari-cari nasab dipaksa-paksakan. Ya. Tetap muhtaram. Menjadi anak dalam arti anak ideologisnya Nabi dan para imam suci ahlul bait sebuah kemuliaan sangat luar biasa. Tapi tidak perlu dikasih embel-embel yang macam-macam, nanti malah tidak karu-karuan. Jadi itu saja. Riwayatnya akan saya bacakan. Riwayat itu sangat banyak ditemukan di kitab-kitab. Bahkan tadi ada satu riwayat yang tidak saya bawa kitabnya. Setelah riwayat dua yang akan saya bacakan ini ditegaskan dalam riwayat itu, tapi bukan berarti kamu keturunannya para imam, tapi kamu anaknya para imam. Kamu bagian dari ahlul bait, bagian dari ahlul bait, dan sangat muhtaram. Ya. Yang tersempurna siapa? Salmanu minna ahlul bait. Siapa lagi? Abu Dzar. Abu Dzar dalam riwayat mengatakan bahwa engkau adalah minna ahlul bait, kata Rasulullah. Jadi tidak cuma Salman, hatta Abu Dzar, orang-orang yang cintai ahlul bait dengan tulus, dia adalah bagian dari ahlul bait. Nanti akan saya akhiri dengan satu riwayat yang kadang disalahgunakan, kemudian kita cenderung naik darah gara-gara sebagian orang memaknai riwayat itu, padahal tidak salah orang itu. Ya. Kita saja yang agak terlalu sensitif, kemudian kita agak bermasalah, kemudian menyikapinya. Saya akan bacakan riwayatnya dari kitab Tafsiril Ayyashi. Tafsir Al-Ayyashi, beliau Al-Imam Ja'far mengatakan demikian, man ahabbana fahuwa minna ahlal bait. Barang siapa yang mencintai kami, dia adalah bagian dari kami ahlul bait. Sebuah penyematan gelar dan status yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak merasa berkehormatan, siapa tidak merasa bangga ketika disebut oleh Imam Ja'far fahuwa minna ahlal bait, maka orang ini kaget. Ya. Abu Ubaidah yang mendengar sabda Imam Ja'far mengatakan, qultu ju'iltu fidak minkum, kami pecinta kalian ini bagian dari kalian ahlul bait. Kata Imam Ja'far, na'am minna wallah, demi Allah kalian yang mencintai kami adalah bagian dari kami. Kemudian Imam mengatakan, ama sami'ta qaulallah wa huwa qaulu Ibrahim alaihi salam, tidakkah engkau mendengar firman Allah yang menceritakan ucapan Nabi Allah Ibrahim, faman tabi'ani fahuwa fa innahu minni, kada, yang mengikuti kami, mencintai dalam arti mengikuti kami, bagian dari kami. Kemudian riwayat yang lain an Muhammad Al-Halabi dari Imam Ja'far, beliau mengatakan, manittaqallaha minkum wa aslaha fahuwa minna ahlal bait. Kemudian kita jangan beranggapan sekedar cukup mengklaim cinta kepada ahlul bait berarti kita selesai tanggung jawab kita, tidak ada tuntutan konsekuensi apapun selain cinta saja. Ada konsekuensinya. Apa? Kata Imam Ja'far, barang siapa yang bertakwa kepada Allah di antara kalian,
wa aslaha, berlaku baik dalam kesehariannya, fahuwa minna ahlal bait, dia adalah bagian dari kami ahlul bait. Pernyataan yang juga sangat luar biasa ya. Kemudian si perawi bertanya, minkum ahlal bait, kami juga menjadi bagian dari kalian ahlul bait. Kata Imam Ja'far, minna ahlal bait, benar, bagian dari kami ahlul bait. Qala fiha Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim berfirman, berkata dalam firman Allah, faman tabi'ani fa innahu minni. Qala Umar ibn Yazid, Umar ibn Yazid kemudian melanjutkan omongan begini, qultu lahu, aku berkata kepada beliau Imam Ja'far, min ali Muhammad, apakah kami ini min ali Muhammad juga? Kami yang mencintaimu, mencintai ahlul bait, bertakwa kepada Allah, memperbaiki perilaku hidup sesuai dengan ajaran ahlul bait, sesuai dengan bimbingan ahlul bait, apakah kami juga min ali Muhammad? Tadi pakai istilah ahlul bait, sekarang alu Muhammad. Kata Imam Ja'far, wallah min ali Muhammad, demi Allah kalian min ali Muhammad, kalian min ali Muhammad. Wallah min anfusihim, ya benar, demi Allah kalian bagian dari diri-diri ahlul bait. Maka beliau melanjutkan, ama tasma' qaulallah ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah, inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina taba'u, sesungguhnya orang yang paling berhak atas Ibrahim adalah mereka yang mengikuti Ibrahim. Wa qaulu Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku, dia adalah bagian dariku. Jadi riwayat-riwayat yang sangat luar biasa, sehingga ketika ada riwayat yang terkadang seperti yang saya katakan tadi memunculkan sedikit sikap yang kadang gegabah ya, menyikapinya untuk menolak, gegabah untuk menolak. Ketika ada riwayat mengatakan alu Muhammad kullu mu'minin taqi, alu Muhammad itu adalah setiap orang mukmin yang bertakwa, maka sebagian kemudian marah. Lihat riwayat ini, dianggapnya riwayat ini akan menafikan atau menolak penafsiran ayat atau hadis yang mengatakan bahwa alu Muhammad adalah ahlul kisah, alu Muhammad adalah ahlul bait. Padahal tidak mesti dibentur-benturkan, karena penggunaan kata alul bait sesekali khusus untuk Nabi dan ahlul kisah, sesekali dilebarkan mencakup seluruh maksumun, para imam 12, Az-Zahra dan Nabi, dan sesekali diperlebar lebih lagi mencakup semua zuriyah Ali dan Fatimah. Semua mereka masuk dalam alu Muhammad, masuk dalam ahlu bait. Dan sesekali dimaknai dengan apa? Para pengikut setia mereka, masing-masing pada penempatan penggunaannya, tidak harus dibentur-benturkan sehingga yang satu harus diterima, yang satu harus ditolak. Tidak. Ini sebagian ketika ada mengatakan bahwa alu Muhammad, yang membawakan juga sebenarnya dalam rangka pemahaman yang keliru. Dia ingin mengatakan bahwa ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira itu tidak cuma untuk Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, tapi juga untuk kullu mukminin taqi. Ini ngawur juga ya. Riwayat tadi maknai dengan makna yang sesuai dengan maksudnya, seperti yang difahami oleh para ulama baik Sunni maupun Syiah, bahwa kata alu Muhammad bisa berlaku untuk siapa? Setiap pengikut setia ahlul bait. Dia adalah alu Muhammad, bagian dari alu Muhammad. Sebagaimana juga dalam keterangan para ulama, dia bisa mencakup seluruh zuriyah Ali dan Fatimah alaihissalam. Jadi penggunaan semacam demikian. Kembali bahwa doa Nabi Allah Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Doa atau ucapan Nabi Allah Ibrahim ingin menegaskan bahwa siapa yang ingin menjadi bagian dariku, hendaknya dia beriman dan mengikutiku, mengesahkan Allah, mengikuti ajaran yang beliau bawa,
dan tentunya bagi orang-orang yang hidup di masa kenabian dan kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bagian dari keluarga Nabi, menjadi bagian dari Nabi dan keluarganya adalah dia mengikuti, mengimani, mengikuti dan menapaktilasi keseharian ajaran Ahlul Bait. Dengan itu sekali lagi ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa yang disimpulkan oleh para imam dari ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bagian lain dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan pelajaran-pelajaran besar untuk kita semua. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan dari orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an dan mendapat keberkahan dari setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca. Hadza minni, sebelum kita akhiri kita akan kirimkan pahala bacaan Fatihah kita kepada para guru kita, bil khusus almarhum Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi guru kita semua, dan kepada Ustaz Ahmad Rusdi guru kita semua, kepada Habib Ustaz Hadun Al-Haddad dan para guru yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga dan menerangi kubur-kubur mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Tasbiquhas salatu ala Muhammad wa ali Muhammad.